Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah makin dalam di 0,13% di level 16.862 per dolar Amerika. Kita beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali melemah terhadap dolar Amerika. Dibayangi sentimen pemerintahan Presiden Donald Trump membuka penyelidikan pidana terhadap Ketua The Fed, Jerome Powell. Dikutip dari data Artia hingga perdagangan Selasa siang tadi, rupiah melemah makin dalam di 0,13% di level 16.862 per dolar Amerika. Karena sebelumnya rupiah dibuka terdepresiasi di 0,09% di level 16.840 per dolar Amerika. Sementara indeks dolar Amerika di Senin pagi menguat tipis di 0,08% di level 98,950 setelah di hari sebelumnya koreksi di 0,27% di 98,862. Nilai tukar dolar Amerika bergerak tidak stabil setelah pemerintahan Presiden Donald Trump membuka penyelidikan pidana terhadap Ketua The Fed, Jerome Powell. Langkah tersebut memicu kekhawatiran pasar terhadap independensi Bank Sentral Amerika serta kepercayaan investor terhadap aset-aset Amerika Serikat. Di mana langkah ini menuai kecaman dari sejumlah mantan pimpinan The Fed dan dipandang sebagai eskalasi signifikan dalam upaya Trump menekan Bank Sentral agar memangkas suku bunga lebih agresif. Kita akan coba update pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Terhadap dolar Amerika Serikat bergerak di level 16.876 rupiah pemirsa. Kemudian saat ini pelemahan terpangkas di 0,11% di 16.859 pasca penutupan. Terhadap euro di 19.691 rupiah, pound sterling di 22.735 rupiah dan yen Jepang di 106,26 rupiah. Kita beralih ke informasi komoditas. Harga minyak menguat di tengah kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan dari Iran. Harga batubara cenderung melemah masih dibayangi lesunya permintaan dari Cina dan India. Sementara harga emas melemah dilanda profit taking usai mencatatkan rekor harga tertinggi. Dikutip dari Reuters, harga minyak dunia menguat di Selasa pagi waktu Asia seiring meningkatnya kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan dari Iran yang dinilai lebih dominan dibandingkan prospek bertambahnya pasokan minyak mentah dari Venezuela. Melansir Reuters, harga Brent naik 0,4% di level 64,15 dolar Amerika per barel, bertahan di dekat level tertinggi 2 bulan di sesi sebelumnya. Sementara WTI Amerika menguat 0,5% di 59,78 dolar Amerika per barel, level tertinggi sejak 8 Desember yang sempat disentuh lebih awal sesi perdagangan. Harga batu bara turun di awal pekan dan mencatatkan pelemahan 2 hari beruntun di 0,28%. Di Senin, harga batu bara di pasar IC Newcastle kontrak pengiriman Februari 2026 ditutup di 107,1 dolar Amerika per ton, melemah 0,19%. Dikutip dari Bloomberg News, laporan terbaru Center for Research on Energy and Clean Air menunjukkan pembangkitan listrik tenaga batu bara di China turun 1,6% di 2025 dan India turunan 3%. Di China, penurunan terdampak pemanfaatan energi baru terbarukan dan di India koreksi terjadi karena cuaca yang tidak terlalu panas. Harga emas melemah setelah cetak rekor tertinggi sepanjang masa dengan menembus level 4.600 dolar Amerika per troy ounce, dengan menyentuh rekor tertinggi baru di 4.629,94 dolar Amerika per troy ounce. Pelemahan ini terjadi seiring aksi ambil untung investor di tengah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan negara yang tetap berbisnis dengan Iran akan menghadapi tarif dagang 25%. Melansir Reuters, harga emas spot turun 0,4% di level 4.576,79 dolar Amerika per troy ounce. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Kita beralih ke informasi emiten pemirsa, di mana PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS menargetkan produksi emas di 2026 meningkat signifikan sekitar 80.000 ons. Target ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan produksi emas sepanjang 2025 yang berada di kisaran 69.000 hingga 71.000 ons.
Dikutip dari kontan.co.id, Direktur sekaligus Chief Investor Relation Officer PT Bumi Resources Minerals Tbk BRMS, Herwin Wahyu Hidayat mengatakan, capaian produksi emas perseroan di 2024 tercatat sebesar 64.000 ons, sementara realisasi produksi 2025 masih dalam tahap konsolidasi. Namun perseroan optimis akan terjadi kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mendukung pertumbuhan produksi emas, perseroan akan memfokuskan pengembangan pada 3 proyek utama sepanjang periode 2026 hingga 2027. Proyek pertama, penyelesaian konstruksi tambang bawah tanah di Blok 1 Poboya, Palu, Sulawesi Tengah. Tambang ini ditargetkan mulai beroperasi pada semester 2 2027. Tambang bawah tanah Blok 1 Poboya memiliki kadar emas yang relatif tinggi, mencapai 4,9 gram per ton. Dengan kadar tersebut, tambang ini diharapkan mampu mendorong peningkatan produksi emas perseroan secara signifikan di paruh kedua 2027. Proyek kedua adalah peningkatan kapasitas pemrosesan pabrik emas Carbon in Leach (CIL) pertama di Poboya. Perseroan berencana menaikkan kapasitas pabrik dari 500 ton per hari menjadi 2.000 ton per hari di kuartal 4 2026. Ekspansi kapasitas pabrik ini akan memberikan tambahan volume produksi emas yang berarti dan menjadi kontributor utama pencapaian target produksi sepanjang 2026. Proyek ketiga yang menjadi andalan perseroan adalah program pemboran eksplorasi skala besar di wilayah Gorontalo, tepatnya di 3 prospek utama yakni cabang Kiri Is. Melalui kegiatan eksplorasi ini, perseroan berharap dapat meningkatkan cadangan dan sumber daya mineral khususnya tembaga. Hasil pemboran eksplorasi di Gorontalo tersebut direncanakan akan diumumkan di semester 1 2027 dan diharapkan menjadi fondasi pertumbuhan jangka panjang perseroan ke depan. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Dan pemirsa, di sepanjang perdagangan hari ini secara teknikal saham BRMS lebih cenderung mengalami tekanan setelah menguat di pembukaan perdagangan hari ini seiring juga menjadi pemberat indeks harga saham gabungan. Langsung saja kita ke grafis pertama pemirsa. Kita akan coba lihat posisi saham BRMS di perdagangan 12 Januari atau penutupan hari sebelumnya di 1260, dibuka pada pagi tadi menguat di 1270. Kemudian menguat beberapa menit pasca pembukaan di Rp1.285 per saham. Kemudian saham BRMS berbalik ke zona merah di level 1.210 dan di penutupan perdagangan sesi pertama pada siang tadi pelemahan saham BRMS sedikit terbatas di 1.215 pembukaan sesi kedua kembali tertekan di 1.210. Beberapa menit jelang penutupan saham BRMS tekanan semakin dalam di 6,35% dan sudah diperdagangkan di 1.180, intraday hari ini di 1.165. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pergerakan saham BRMS dalam 6 bulan terakhir. Saham BRMS sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan pemirsa dalam 6 bulan, melesat di 196,48%. Usai menyentuh level intraday hari ini di 1.285, profit taking tampaknya membayangi posisi teknikal BRMS. Ya, di 7 Juli masih diperdagangkan di 300-an, September menguat ke 400-an, Oktober melesat di 1000-an, November melemah di 900-an, dan Desember melesat ke 1200-an, dan di 6 Januari mengalami penguatan signifikan kembali di 1285, dan pembukaan sesi kedua hari ini di 1210 cenderung melemah, di mana secara intraday hari ini sempat menembus juga di level 1285 sama dengan posisi penguatan yang terjadi di 6 Januari. Dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada, kita akan coba lihat dari posisi pernya. Ada di 202,34 kali, PSR di 42,11 kali, PBV di 8,33 kali, dan PCFR di 154,98 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.